Beredar di media sosial begitu banyak orang-orang yang berangkat haji, namun dengan cara yang ilegal ya, sehingga harus kucing-kucingan dan tertangkap di gurun pasir. Nah, hal-hal semacam itu yang membuat pihak Saudi akhirnya bertindak tegas, kawan-kawan. Ya, jadi pihak Saudi sekarang ini penjagaan sangat ketat, super ketat sekali. Itu membuat sulitnya proses berhaji tahun-tahun ini, bahkan mungkin bisa sampai tahun depan. Nah, ulun membawai babuhan pian seberataan, kita seberataan. Ini juga nasihat untuk diri ulun sendiri. Semoga Allah mampukan kita kesempatan untuk bisa berhaji bolah palah. Namun dengan catatan berhajilah dengan cara yang resmi. Karena paling kedenyaman boleh kita tuh berhaji tapi rasa kucing-kucingan. Kadawani menyalahi lampu hotel, kadawani masuk ke area Mekah dengan cara terang-terangan. Dan bayangkan ada beberapa calon jamaah haji itu malah dia harus berpakaian seperti layaknya seorang perempuan pada laki-laki, pakai cadar pak ya sampai. Kenapa? Karena di Saudi itu biasanya kalau terhadap perempuan mereka tidak akan melakukan pemeriksaan dengan sangat ketat. Nah, itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini, pakai cadar, dibuka orang yang berkumis dalamnya. Hal semacam itu Bapak dan Ibu, itu bukan trik baru loh, itu trik lama, udah basi trik-trik kayak itu, tapi masih cukup efektif. Sehingga banyak orang menggaul dengan cara kayak itu. Pen bayangkan, bahaji tapi menipu, wallahi itu bukan sesuatu jalan yang penuh keberkahan Pak lah. Selain itu juga ada juga yang bahaji begitu harus masuk ke area Mekah, penumpang bisnya yang dimasukin dalam bagasi Pak. Ada juga yang di hotelnya kedua ini menyalahi lampu, karena menyalahi lampu ketahuan kayaknya bahwa di dalam itu ada jamaah hajinya, sehingga pihak hotel memaksa para penghuninya agar mematikan lampu. Nah, babuhan pian yang mendapat cerita itu dari tetangga, mungkin pengalaman tetangga, pengalaman keluarga pian yang berangkat haji lah. Ingat-ingat pian tandai travelnya. Itu artinya travel semacam itu yang memberangkatkan jamaah haji dengan cara yang tidak resmi, misalnya menggunakan visa ziarah atau visa amil, intinya bukan visa haji secara resmi lah. Pian tandai aja travelnya Pak lah boleh, supaya pian jangan terdaftar di travel semacam itu. Pian bayangkan travel yang memberangkatkan jamaah haji dengan cara-cara yang tidak baik itu mengorbankan jamaahnya, membuat tidak nyaman proses berhajinya, dan tidak sedikit duit, 100 juta, 200 juta. Ternyata yang berangkatnya dengan cara yang kada bujur. Pian tahulah resiko lain daripada ketidaknyamanan proses berhajinya. Resiko lainnya adalah kalau pian ketangkap, maka pian akan di blacklist. Di blacklist itu berlaku 10 tahun, pian kada kau lagi memasuki area Saudi Arabia. Artinya pian berhaji atau pian berumroh, pian kada kau lagi. Gara-garanya apa? Itu tadi Pang, akibat pian terpakai visa yang tidak diperuntukkan untuk berhaji. Mungkin pian kada tahu Pak, bisa jadi jamaah ini jadi korban juga. Jamaah kada tahu itu visa apa, tapi yang tahu ini travelnya. Nah, oleh karena itu berharap benar mudah-mudahan travel-travel semacam ini kada lagi melakukan perbuatan yang kayak itu. Ulun sarankan bagi beberapa pihak berangkat umrah atau berangkat haji, pastikan semua legalnya benar. Pian jangan jadi korban berikutnya. Karena kita sebenarnya hendak berhaji dengan cara yang nyaman, kita sebenarnya hendak beribadah dengan cara yang aman, sehingga ibadah pian aman, lancar, kada perlu khawatir apa-apa. Itu juga membuat keluarga yang di tanah air pun merasa tenang, karena Pak pian bisa ditangkapnya, aman pian tak salah-salah cara, ditangkap di Saudi dan kali nyaman-nyaman penjara di Saudi itu. Amun informasi ini bermanfaat, boleh pian sharekan, pian bagikan kepada keluarga terdekat pian. Mudah-mudahan keluarga pian seberataan Allah mudahkan untuk berangkat haji. Mudah-mudahan juga pian bisa berangkat haji bersama keluarga dan pian dapatkan pengalaman berhaji yang Allah ridhoi, yang sesuai dengan aturan pemerintah setempat, sehingga pian mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.